Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TikTok Break the Frame. Hari ini kita bersama sahabat saya, Bang Afkar dari regional Yogyakarta. Sama-sama di angkatan 7 kemarin kita akan membahas spesial TikTok karena momentumnya adalah momentum mudik. Ya, hari raya Idul Fitri. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri Bang Afkar. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, selamat. Meskipun masih di depan ya, kita selamatan duluan nih. Betul. Izin bertanya nih Bang, mudiknya di mana nih nantinya? Ya, kalau untuk tahun ini ya, sebenarnya saya mudik ke Jogja, ke tempat istri. Nah, kalau di sisi saya, orang tua saya di Kroya ya, Cilacap, cuma ini ke Jogja di istri gitu. Oke. Tadi pun saya dapat info Bang Afkar nih termasuk spesialis mudik ya, atau rajin mudiknya katanya tiap tahun. Kalau saya kan jauh dari Sulawesi ya, kadang-kadang lah mudiknya. Iya. Yang berkesan nih Bang Afkar dari tradisi mudik nih yang ada di Indonesia menurutmu seperti apa? Nah, memang yang unik dari tradisi di Indonesia ini ya, ketika mudik itu bukan hanya 1-2 orang yang bepergian, tapi masif gitu ya. Masif. Nah, karena masif ini ya mungkin teman-teman kalau yang di jalan ya mungkin ada macet gitu. Kalau teman-teman yang pesan tiket ya bisa jadi rebutan tiket, nggak dapet tiket. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin kalau kita di Indonesia mudikers ya kita sering banget tuh. Kalau yang di jalan ya macet, kalau yang pesan tiket kereta kehabisan. Nah, itu mungkin ya yang sering banget. Ini nih pengalaman macet nih. Waduh. Kan yang bahkan sampai tragis tuh beberapa ya sering terjadi ya sampai kecelakaan lalu lintas ataupun meninggal. Ya secara pribadi ada nih pengalaman macet ataupun mudik yang terlupakan. Sebenarnya kalau pengalaman kecelakaan ya jangan sampai ya. Kecelakaan jangan sampai gitu. Cuma kalau pengalaman macet itu dulu pernah ya. Jadi waktu masih kecil gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah sedang mau mudik ke Tegal karena waktu itu ibu saya di Tegal gitu ya. Nah, tapi pernah tuh waktu itu di jalan gitu ya. Itu stuck gitu. Jadi naik bis sampai suatu daerah tertentu, saya lupa ya, pokoknya di Jawa Tengah gitu stuck. Nah, saya kira biasa macet kan ya minimal maju 1 meter, 2 meter. Ini mungkin 4-5 jam itu bener-bener berhenti gitu. Wah, itu makanya mungkin hampir berapa belas jam itu ya. Harusnya mungkin 5 jam nyampe, tapi ini karena ini jadinya belasan jam. Nah, mungkin kalau untuk kecelakaan ya jangan sampai ya. Mungkin kalau yang lain mungkin kalau secara makro Indonesia memang terjadi gitu ya. Cuma mungkin teman-teman ya saya harap sih harus hati-hati di jalan ya. Jangan dipaksain lah. Kalau memang harus lama ya lama aja gitu kan. Iya. Ya memang hikmahnya macet tadi tuh betul, kesabaran juga ya. Kesabaran, hati-hati. Pun menurutmu mengapa nih tren mudik di tiap tahun tuh ya selalu banyak iya gitu. Selalu rame-rame aja tuh. Meskipun banyak resiko, bahkan ya secara cost pun ini lumayan juga. Betul. Ya mungkin ini ya sebenarnya ya mungkin ini aku coba bawa komparasi. Mungkin kalau di Indonesia sendiri mungkin ya karena kita mayoritas muslim, terus mungkin ada ya mungkin momennya gitu ya. Momen kemenangan gitu ya, momen Idul Fitri mungkin jadi ke liburannya tuh berfokusnya di Idul Fitri. Tapi kalau kita lihat mungkin di barat tuh biasanya momen liburannya tuh di Natal gitu, Natal tahun baru. Nah, itu juga sebenarnya masif juga di situ. Nah, mungkin kalau di Indonesia kita lebih masifnya di Idul Fitri. Nah, kenapa ya orang-orang tuh suka mudik? Mungkin kalau aku boleh jelasin gitu ya, mungkin karena kita makhluk sosial gitu. Makhluk sosial, kita mau nggak mau mencari hubungan gitu, mencari relasi, termasuk menjaga relasi dengan keluarga, dengan teman. Jadi itu kebutuhan yang akhirnya mungkin sudah jadi budaya, semuanya ngumpul gitu ya, makanya mudik terjadi gitu. Oke, jadi memang akarnya ya secara budaya dan juga ya kita sebagai makhluk sosial ya. Yang butuh membangun hubungan nih. Betul. Nah, sejauh ini nih dari opsi-opsi kan tadi ibu dari Tegal, bapak pun lain juga kampungnya nih. Iya. Plus istri lagi ternyata Jogja besar di Jakarta ya Bang. Iya.
Nah ini menurut Bang Afkar nih dari opsi-opsi yang tadi yang menjadi prioritas kita dalam menentukan destinasi mudik bagi teman-teman sobat mimpin nih, yang mana tuh prioritas yang pas? Nah mungkin sebenarnya saya juga pengen cerita ya. Jadi memang kalau kebetulan saya lagi di Jawa nih, makanya keluarga di Jawa, tujuan di Jawa mungkin bisa setiap tahun. Tapi pernah tuh saya waktu SD kecil itu tinggal di Kalimantan. Nah karena jauh, karena targetnya ke Jawa jauh, mungkin ya mudiknya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Jadi memang ya mungkin teman-teman yang tinggal di Jawa atau keluarga di Jawa ini mungkin ya harus bersyukur ya, mungkin ada suatu nikmat yang bisa kita lakukan gitu. Tapi ya mungkin ketika ya saya pernah di Kalimantan atau daerah lain ya mungkin cukup biaya ya, terutama ya cukup banyak, jadi sangat itu. Nah mungkin kalau dari saya sendiri gimana caranya menentukan destinasi, ya balik lagi sih kayak kita mungkin ya dalam menentukan apa ya, dari terutama mungkin ya orang-orang terdekat kita siapa gitu ya. Nanti dari orang terdekat kita nanti ya baginya gimana gitu ya. Mungkin kalau saya ya sama istri sama keluarga ya mungkin dijadwalin aja tuh gonta-ganti gitu ya. Misalnya tahun ini di istri, tahun depan di saya atau gimana. Nah tapi ada juga teman-teman yang mungkin setiap tahun sama tapi dibagi gitu. Jadi misalnya tahun ini 3 hari pertama di tempat istri, 3 hari selanjutnya di tempat suami, atau mungkin 3 hari di tempat orang tua. Nah tapi setiap tahun sama tuh, jadi setiap tahun kebagian semua. Nah ini tergantung teman-teman sih. Tapi yang pasti sih biasanya dari orang terdekat dulu ada di mana ya. Mungkin makanya ketika mungkin apa ya ada kerabat yang jauh, kadang mungkin nggak jarang ketemu ya, mungkin karena itu juga ya. Seperti menarik ya. Jadi Bang Afkar ini mindsetnya selalu kita syukuri ya, syukuri ini relasi yang terbentuk dan penentuan prioritasnya yang bisa ditaktisi dengan pola-pola yang ada berbasis contoh yang tadi diberikan. Nah ini kalau tadi itu dibahas soal anggaran nih Bang, emang ada quotes-nya nih. Waduh. Kita merencanakan anggaran yang menentukan ya. Iya betul. So, memang sih karena selain anggaran ya kulihat karena waktu juga yang terbatas waktu terbatas. Libur, waktu cuti yang terbatas. Betul. Nah jadi memang penontonnya harus pas. Nah, sehingga ya bisa lebih mindful ataupun ya lebih bisa dinikmati nih. Betul banget sih. Jadi terkait cuti tadi ya mungkin ada yang mungkin daripada mudik sedikit gitu ya, mungkin ada yang orang suka ngumpulin cuti tuh. Jadi ngumpulin cutinya. Jadi mungkin karena 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali ya udah tuh banyak gitu. Ada tuh kayak gitu. Jadi memang tuh poin bagus sih sebenarnya. Nah nih di mudik ini nih udah ngeset plan berapa lama nih mudiknya Bang? Atau pakai konsep yang tadi nih yang cutinya dikumpulin tahun ini atau gimana? Wah kalau saya sih sebenarnya setiap tahun ya nggak tahu sih dari dulu gitu ya hampir sama sih ya, kira-kira ya seminggu tuh 6-7 hari atau ya kadang 5 kadang 8, cuma biasanya sih segitu gitu ya. Kadang mungkin ini juga ya, kadang orang itu mungkin kalau mudiknya kelamaan kadang bingung juga ngapain gitu. Iya, bener. Jadi kalau saya sih akhirnya sweet spotnya tuh seminggu gitu ya. Ada buat silaturahmi ada, buat main ada, udah cocok. Jadi buat nganggurnya nggak ada gitu. Gitu. Kalau sejauh ini Bang Afkar melihat nih, kan mudik pun selalu menurutku memberikan kita pandangan ya terkait kalau dalam konteks kenegaraan tuh ketimpangan sih sebenarnya. Kita akan selalu dihadapkan ya kondisi desa, daerah yang ya serba terbatas, ketercukupan ya di kota dengan segala ritmenya yang cepat, kerjaan apalagi kamu pun di perusahaan yang ya secara potensi pun sangat besar. Nah, gimana nih kamu melihat ketimpangan ini ataupun keterhubungan dari kondisi kota dan desa dan ke depan Indonesia seperti apa menurutmu dengan potensi yang ada? Ya ini pertanyaan berat ya. Iya, ini intinya nih. Wah intinya ya. Bridgingnya santai-santai dulu, intinya yang berat. Memang ini ya memang kita bisa melihat ya kayak ketimpangan antara kondisi di desa dan di kota, dan
memang sebenarnya nggak ada jawaban yang mudah, tapi kalau kita ngelihat tren gitu ya di luar negeri, anggap aja contoh yang paling dekat Jepang gitu. Jepang itu akhirnya kesedot semua ke megacity Tokyo gitu kan. Iya, benar-benar. Kita ngelihat itu akhirnya apakah misalnya orang bilang apa ya entah Jepang sepi ya, yang sepi yang di desa-desanya, yang apa Jepang macet ya, yang macet di Iya. Tokyo di kota. Jadi memang kita ngelihat trennya kayak gitu karena gimana ya, karena mungkin perputaran ekonomi banyak yang terjadi di kota, semakin menyedot jadi semakin menyedot. Nah memang gimana kalau kita lihat di Indonesia ya akan seperti apa ya. Ya mungkin kalau di Indonesia misalnya di Jabodetabek ini jadi satu ya megacity ya gitu ya. Nah cuma kalau aku ngelihat sih sebenarnya untuk potensi itu ya, potensi teman-teman, potensi ekonomi yang dari teman-teman sebenarnya bisa jadi di desa, bisa jadi di kota, tergantung gitu ya. Misalnya mungkin teman-teman ada bisnis perkebunan gitu ya, sebenarnya lebih cocok di desa gitu ya. Cuma mungkin teman-teman yang kantoran ya mungkin di kota gitu. Jadi sebenarnya sih apakah ketimpangan ini akan berlanjut terus ya tergantung ya. Cuma kalau secara pribadi individu, teman-teman tinggal cari nih SWOT teman-teman di mana, strength-nya di mana, opportunity di mana, bisa jadi di desa. Karena nggak jarang loh orang desa itu lebih kaya daripada orang kota. Nah itu berarti yang salah orang kota apa orang desanya gitu. Nah bisa jadi memang mereka itu bisa melihat kesempatan di sana gitu. Jadi memang ya itu, walaupun ya di kota dengan hingar-bingarnya, jangan lupa di desa bisa jadi ada potensi gitu. Iya, jadi memang yang menarik sih Bang Afkar, aku lihat ya keterhubungan tadi tuh kata kuncinya. Bahwa bagaimana yang telah berkarir di kota ya jangan sampai melupakan pula potensi di desa. Dan teman-teman pun yang di desa berkarir di kampung, kabupaten, ya manfaatkan momentum ini untuk membangun relasi, dan ya bisa jadi ada peluang-peluang yang bisa diakses dengan ya relasi kekerabatan bahkan kekeluargaannya. Betul. Oke, terima kasih Bang Afkar. Terima kasih. Untuk mudiknya, saya ucapkan selamat untuk proses mudiknya. Semoga kita semua selamat. Amin. Ya, dan bisa ya menikmati proses mudik dan sama-sama kembali di hari raya yang fitri ya, kembali sebagai orang yang lebih baik insyaallah. Amin. Demikian, terima kasih telah menikmati TikTok Break the Frame edisi spesial mudik. Please share, subscribe, dan like, comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Thank you.